Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi grafik fungsi turunan. Pertama-tama, perkenalkan, saya Muhammad Rizky Azhari. Saya Bagas Aditya Pramudia. Saya Isa Almanda Petrandria. Saya Lela Samalatania. Saya Muhammad Taufik Hakim. Yang pertama yaitu garis singgung kurva. Cara menentukan persamaan garis singgung grafik fungsi trigonometri yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan dahulu titik-titik yang dilalui garis tersebut. Misalnya titik X1 atau X2. Yang kedua, tentukan turunan fungsi trigonometri tersebut untuk menentukan gradien. Yang ketiga, tentukan gradien garis singgung dengan cara mensubstitusi nilai X1 fungsi turunannya, yaitu M sama dengan F aksen X1. Dan yang terakhir, menentukan persamaan garis singgung menggunakan rumus dasar Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Contoh soalnya yaitu tentukan persamaan garis singgung fungsi Y sama dengan 3 sin X di titik X sama dengan 0. Langkah yang pertama yaitu menentukan titik koordinat. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 3 sin 0, yaitu sama dengan 0, sehingga diperoleh koordinat 0,0. Langkah yang kedua, menentukan gradien di titik koordinat tersebut. Y sama dengan 3 sin X, maka Y aksen sama dengan 3 cos X. Gradien garis di titik 0,0. M sama dengan F aksen 0 sama dengan 3 cos 0 sama dengan 3. Dan langkah yang ketiga yaitu menentukan persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung di titik 0,0 dan bergradien 3. Menggunakan rumus Y sama dengan Y1 sama dengan M kali X min X1. Masukkan Y min 0 sama dengan 3 kali X min 0. Maka Y sama dengan 3X. Jadi persamaan garis singgung adalah Y sama dengan 3X. Latihan soalnya, yang pertama, tentukan persamaan garis singgung fungsi Y sama dengan 2 sin X plus cos X di titik X sama dengan 0. Langkah pertama yaitu menentukan titik koordinat sebagai titik singgung. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 sin 0 plus cos 0. Sama dengan 2 kali 0 plus 1 sama dengan 1, sehingga diperoleh koordinat 0,1. Langkah kedua, yaitu menentukan gradien di titik koordinat tersebut. Y sama dengan 2 sin X plus cos X. Maka Y aksen sama dengan 2 cos X min sin X. Gradien garis di titik 0,0, M sama dengan F aksen 0 sama dengan 2 cos 0 min sin 0 sama dengan 2 kali 1 min 0 sama dengan 2. Langkah ketiga yaitu menentukan persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung di titik 0,1 dan bergradien M sama dengan 2. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y dikurang 1 sama dengan 2 kali X min 0. Y min 1 sama dengan 2X. Maka Y sama dengan 2X plus 1. Jadi, persamaan garis singgung adalah Y sama dengan 2X plus 1. Selanjutnya yaitu interval fungsi naik dan turun. Yang pertama, interval fungsi naik. Untuk menentukan interval naik dari suatu fungsi, kita dapat menggunakan konsep turunan, yaitu fungsi naik pada saat f aksen X lebih dari 0. Selanjutnya, interval fungsi turun. Sedangkan untuk menentukan interval turun dari suatu fungsi, kita dapat menggunakan konsep turunan di mana fungsi turun pada saat f aksen X kurang dari 0. Selanjutnya, contoh soalnya fungsi fx sama dengan x kuadrat dan 4x. Tentukan interval fungsi naik dan turunnya. Interval fungsi naik. Seperti kita tahu, aturan dari interval fungsi naik yaitu f aksen X lebih dari 0. F aksen X sama dengan 2X min 4. 2X min 4 lebih dari 0,
X lebih dari 2, maka interval fungsi naiknya adalah saat X lebih dari 2. Selanjutnya interval fungsi turun. F aksen X kurang dari 0. F aksen X sama dengan 2X min 4. 2X min 4 kurang dari 0. Sama dengan X kurang dari 2. Maka interval fungsi turunnya adalah saat X kurang dari 2. Selanjutnya ada latihan soal. Tentukan interval naik dan turun dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 kurang 6x pangkat 2 tambah 9x tambah 1. Untuk f aksen x adalah sama dengan 3x pangkat 2 kurang 12x tambah 9. Untuk menentukan interval fungsi naik, kita menggunakan rumus sebelumnya, yaitu f aksen x lebih dari 0. Maka kita masukkan 3x pangkat 2 kurang 12x tambah 9 lebih dari 0. Kemudian kita bagi 3, maka didapat x pangkat 2 kurang 4x tambah 3 lebih dari 0. Kemudian kita faktorkan, kita dapat x min 1 kali x min 3 lebih dari 0. Maka x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Kemudian kita buat garis bilangan, dan kita arsir bagian yang positif. Maka fungsi naiknya adalah saat x kurang dari 1 atau x lebih dari 3. Kemudian, interval fungsi turun, karena x kurang dari 1 atau x lebih dari 3 merupakan interval naik pada fungsi tersebut, maka fungsi turunnya adalah saat 1 kurang dari x kurang dari 3 atau arsiran yang negatif. Sehingga grafiknya adalah sebagai berikut, seperti gambar di bawah. Selanjutnya, titik dan nilai stasioner. Cara menentukan titik dan nilai stasioner suatu fungsi. Misal terdapat fungsi y sama dengan fx yang dapat diturunkan. Untuk menentukan titik stasionernya, kita harus menentukan nilai x terlebih dahulu dengan menggunakan syarat stasioner, yaitu f aksen x sama dengan 0. Dari syarat tersebut, kita akan memperoleh nilai x yang memenuhi persamaan. Anggap saja x sama dengan c yang memenuhi f aksen c sama dengan 0. Akan kita peroleh titik c, fc disebut sebagai titik stasioner, nilai fungsi y sama dengan fc disebut dengan nilai stasionernya. Kemudian selanjutnya adalah cara menentukan jenis stasioner. Cara menentukan jenis stasioner ada dua. Yang pertama menggunakan turunan pertama. Setelah mendapatkan nilai stasioner dan mengujinya di garis bilangan, akan ada 4 kemungkinan yang kita peroleh, yaitu yang pertama, jika nilai f aksen A lebih dari 0 dan f aksen B lebih dari 0, maka jenis stasioner adalah titik belok. Seperti yang ada di gambar, ini merupakan garis bilangan f aksen X. Nah, yang di kiri jika f aksen A positif, kemudian f aksen B-nya positif, akan membentuk garis titik belok seperti yang ada di gambar. Yuk. Yang kedua, jika nilai f aksen A lebih dari 0 dan f aksen B kurang dari 0, maka jenis stasionernya adalah maksimum. Seperti yang ada di gambar, jika sebagian kiri f aksen A positif, kemudian f aksen B-nya negatif, akan membentuk seperti segitiga yang di atasnya merupakan titik balik maksimum. Selanjutnya yang ketiga ada jika nilai f aksen A kurang dari 0 dan f aksen B lebih dari 0, maka jenis stasionernya adalah minimum. Seperti yang ada di gambar, jika f aksen A negatif akan membentuk grafik turun, dan f aksen B positif akan membentuk grafik naik, dan yang di ujung bawahnya disebut dengan titik balik minimum. Lanjut. Dan yang keempat, jika nilai f aksen A kurang dari 0 dan f aksen B kurang dari 0, maka jenis stasionernya adalah titik belok. Seperti yang ada di gambar, kedua f aksen A dan f aksen B membentuk grafik turun akan menunjukkan itu bahwa titik belok. Seperti itu. Lanjut. Kemudian yang kedua, menentukan jenis stasioner dengan menggunakan turunan kedua. Jika kita substitusikan nilai stasioner ke dalam turunan kedua fungsi, ada 3 kemungkinan yang akan kita peroleh. Jika turunan kedua dari fungsi lebih dari 0, maka jenisnya minimum atau grafik cowong ke atas. Dan jika turunan kedua dari fungsi sama dengan 0, maka jenisnya belok atau titik belok. Dan yang ketiga, jika turunan kedua dari fungsi kurang dari 0, maka jenisnya maksimum atau grafik cowong ke bawah. Selanjutnya yaitu latihan soal. Fungsi y sama dengan x pangkat 3
min 3x pangkat 2 plus 3x min 2 mempunyai nilai stasioner. Jawabannya, nilai-nilai stasioner fx didapat ketika f aksen x sama dengan 0. F aksen x sama dengan 0, lalu f aksen x yaitu 3x pangkat 2 min 6x plus 3 sama dengan 0. Maka kita keluarkan 3, jadi 3 kali x pangkat 2 min 2x plus 1 sama dengan 0. Lalu didapat 3 kali x min 1 pangkat 2 sama dengan 0. Dan maka x sama dengan 1. Untuk x sama dengan 1 diperoleh nilai stasioner f1 sama dengan 1 pangkat 3 min 3 kali 1 pangkat 2 plus 3 kali 1 min 2 sama dengan 1 min 3 plus 3 min 2 sama dengan negatif 1. Jadi nilai stasioner fungsi tersebut adalah y sama dengan negatif 1. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.